Alhamdulillah. Pagi hari ini semuanya Bismillah berpuasa kecuali mungkin ya masih ada halangan gitu ya. Tetapi tak mengurangi dari semangat kita semua untuk belajar, untuk mengasah dan berlatih ya, karena kita itu ingin bermagnet ya. Kita bagaikan sebuah besi yang hitam ya, kemudian kita ingin bisa menarik apa saja yang kita butuhkan yang di luaran diri kita. Maka kita harus gemar untuk mengasah besi yang hitam tadi agar bermuatan magnet. Nah, diasah di mana? Di magnet yang sungguhan gitu ya. Adalah Al-Quran ya. Magnet sungguhan itu untuk jiwa kita adalah Al-Quran. Kemudian ada Baitullah ya, ada masjid, ada majelis taklim gitu ya, yang di dalamnya adalah ada banyak cahaya ilmu. Nah, pada saat kita rutin seperti itu, sadar diri ya untuk bisa mendownload energi magnet yang untuk bisa menempel ada di dalam diri kita, maka pada waktu kesadaran itu muncul, kemudian kita awalnya seperti the power of paksain. Kita seperti memaksakan diri, saya harus bisa gitu kan. Saya harus hobi gitu ya. Nah, selanjutnya akhirnya kita hijrah kepada habit yang baru ya. Habit yang baru inilah yang kemudian menumbuhkan ada kayak sinyal ajaib ya. Sebelumnya kita belum rasakan gitu ya. Diawali dengan ada ketenangan, kok nyaman ya gitu. Kok alhamdulillah indah ya gitu kan, hidup menjadi lebih berwarna ya. Kemudian apalagi muncul ada di kesehatan ya, karena kita kan umur semakin bertambah gitu ya. Kemudian tanpa disengaja ataupun tanpa dirasa itu tiba-tiba keluhan ada. Yang muda juga bisa jadi seperti itu gitu ya, keluhan tiba-tiba ada. Karena apa? Di sekeliling kita ini banyak sekali bertebaran, salah satunya virus ya. Kemudian energi-energi yang tidak bersahabat dengan kita, maka kita harus punya daya imun dari dalam diri kita yang memancar ya untuk melindungi diri kita gitu teman-teman. Di antaranya apa? Untuk kita bisa melindungi diri kita dari manusia berenergi vampir. Nah, ini untuk kita hati-hati gitu ya. Di sini sih mungkin tidak melawan gitu ya. Enggak apa-apa Bunda Pita menyampaikan itu kan untuk trigger ya. Gimana ya melawan gitu ya. Tapi sebenarnya sejatinya adalah untuk melindungi diri gitu ya. Tetapi saat memang itu kok terjadi pada diri kita, misalnya nih saya berbekal ya kepada teman-teman. Misalnya itu udah kelewat ya masuk ke dalam diri kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus POC teman-teman, paradox of candy. Nggak bisa kita usir-usir, karena pada waktu kita usir, kita tolak, dia semakin melekat gitu. Kalau kita marah, kalau kita kemudian benci sama dia gitu ya, dia semakin melekat. Karena apa? Dia tuh kayak lintah gitu kan. Maka kita harus terima gitu kan. Kita harus terima, kita kayak menerima dia, penerimaan sepenuh hati. Nah, munculkan rasa cinta di situ. Ucapkan terima kasih, lalu kemudian dipersilakan untuk keluar dari ruangan kita. Maka kita nanti menjadi ruang yang kosong, netral. Kemudian lalu kita isi. Nah, seperti ini nih. Ya, diisi dengan bacaan Al-Quran, diisi dengan ada kesadaran-kesadaran baik untuk kita meraih ilmu yang selanjutnya. Maka nanti ruang yang kosong itu berisi keajaiban kembali. Masya Allah. Tak berapa teman-teman semua ya, openingnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri walau datang milisani ya kau koli ya, bagaikan ada di video TikTok. Kita punya full to action gitu ya. Kita punya CTA. Kita harus belajar semua nih teman-teman ya. Sekarang ini udah eranya digital gitu kan. Kalau kita tidak mengikuti ya kita tergilas, ketinggalan gitu kan. Ya enggak apa-apa kan, kita belajar ya seperti anak-anak muda ya. Beli buku ya, panduan untuk bisa membuat konten yang bagus itu seperti apa gitu kan. Nggak mahal kok, murah asal kita mau berlatih. Nah, kita nanti bisa meningkatkan value apa sih di dalam diri gitu ya. Kemarin ada yang tanya ke saya dan bahkan banyak gitu ya. Bunda, saya tuh nilai lebih di dalam diri nggak tahu gitu. Value saya tuh apa gitu, saya tuh nggak tahu gitu kan. Nah, kalau nggak tahu ya kemudian nggak mau tahu, kemudian hanya bingung tanya gitu ya, itu nanti memang maaf ya teman-teman, sengsara terus menerus gitu.
harusnya tahu, oh saya tuh apa sih ya, karena value itu kan berkaitan dengan hobinya apa gitu, yang positif ya teman-teman, karena kita bermagnet rezeki, kita insan magnet rezeki, jangan yang tidak positif. Contoh misalnya ya, ada yang hobinya itu kayak gini, mencot-mencot gitu akhirnya buatnya video gitu ya, nanti selalu kayak gitu, ada musik langsung dimainkan itunya, jangan seperti itu. Atau mungkin jalan-jalan kemudian maaf ya, pakainya itu udah rock gitu kan, rock tapi kemudian dikasih pamper gitu ya kan, akhirnya ini orang mulai kapan gitu kan. Jangan seperti itu gitu ya, kita munculkan value kita itu yang positif apa gitu ya. Misalnya, oh aku tuh hobinya masak, nah udah buat di situ gitu, diulik aja model apa nih, masak apa gitu kan, kemudian hari ini menunya apa, bagaimana kemasannya, keren banget itu kalau hobi masak ya, dan itu bisa menjadi income untuk teman-teman semua gitu kan ya. Kemudian hobinya apa nih, tanaman gitu kan, itu juga bisa dibuat video gitu ya. Hobinya apalagi nih, memelihara ini misalnya ya ayam kayak gitu kan. Wah, dari ayam yang masih kecil gitu kan dipelihara, kemudian nanti ada yang besar, ada yang luar biasa sayurnya banyak. Nah, ini kan uh, komunikasinya Allah untuk kita ya, tentang rezeki finansial itu dari value teman-teman semua, dari nilai baik, dari passion kita, hobi kita itu apa gitu kan. Nah, kalau hobi kita kemudian berkembang ya, skillnya ada gitu ya, potensi muncul, kemudian melayani sesama, merawat terumbu karang nih ya, mendoakan, melayani, memuliakan, udah rezeki teman-teman tuh mengalir deras. Nih kurang lebihnya ya, untuk kita selalu belajar ilmu magnet rezeki, lengkap sekali teman-teman kalau di magnet rezeki itu, sampai bagaimana menghadapi orang yang nanti seperti ini pada kita. Nah, ada bekalnya gitu kan ya, misalnya dengan buka perisai ya, dengan proyeksi terbaik, dengan kata-kata yang indah, disiplin kata, 3 jurus itu aja coba diulang dan diulang, itu membentuk magnet gitu ya. Apalagi masuk ke gua keajaiban seperti ini ya, membersihkan ada jendela buram, memangkas ada ilalang-ilalang yang mau meninggi gitu kan. Kemudian kita mengisi energi brilian untuk menambah nilai baik di dalam diri kita gitu kan. Nilai baik di dalam diri kita ini nanti akan memupuk passion itu tadi menuju ke lebih berkembang, lebih sukses gitu ya. Dan ada videonya Pak Nas memang seperti itu ya, ada videonya di YouTube itu, bahwa pada waktu kita berlatih magnet rezeki ini nanti akan meningkatkan potensi-potensi teman-teman semua yang masih terpendam gitu ya. Itu nanti akan muncul, bertumbuh gitu kan. Energi baiknya bertambah, dan kemudian munculnya di wilayah nyata itu finansial. Nanti juga ada keluarga yang bahagia, ada kesehatan, kebahagiaan, dan penuh warna ya, Masya Allah. Dan pada pagi hari ini ada penjelasan yang insya Allah powerful ya dari Bunda Pita ya, melawan manusia vampir energi ya. Bagaimanakah itu ya teman-teman semua? Mari kita sambut beliau, Bunda Pita Nareswari dan Winda yang luar biasa. Tepuk tangannya, silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah. Ke unmute Bunda Pita, ke unmute. Ya, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah teman-teman semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu. Ya teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir di awal waktu, habis subuh langsung standby ya. Alhamdulillah pagi ini kita akan melakukan kegiatan riadoh kita rutinan privat RFFLOP. Nanti sebelum kita riadoh membaca Al-Waqiah dan lain-lain, kita akan membahas sebuah kajian yang menarik ya. Kalau tema yang kemarin Bunda Susan sampaikan, masih ingat ya? Siapa yang masih ingat Bunda Susan kemarin sampaikan apa? Mengulang loh. Supaya menjadi apa ya, masuk ilmunya ke alam bawah sadar kita. Kemarin Bunda Susan ngapain apa ya? Tentang apa ya? Jangan dibaca judulnya aja. Coba siapa yang masih ingat katakan saya. Ada yang mau ngacung. Pekan kemarin saat RFFLOP Bunda Susan intinya menyampaikan materi apa? Materinya daging banget, luar biasa. 3 kalimat sakti Ya, tentang 3 sakti kebocoran energi ya, kebocoran energi. Bagaimana energi kita bocor sehingga menyebabkan ya keajaiban kita nggak nyampe ya. Ya itu kan masih ingat kan, bagaimana manusia yang ada di sekeliling kita itu mempengaruhi diri kita sehingga membuat energi positif yang
kita miliki itu mudah gitu, nggak bisa naik ke level 200. Dan kemarin Bunda Susan menyampaikan pula bagaimana cara menangkalnya, tapi after ketemu dengan manusia yang berenergi bocor. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan ya mengenali ciri manusia vampir. Tapi dalam artian tanda kutip ya, bukan vampir yang beneran vampir. Nanti teman-teman jadi nggak nyaman lagi. Aduh, emang ada ya di bumi ini ada vampir? Apa cuma di film-film aja gitu ya? Ada sebenarnya vampir yang sesungguhnya. Dan mungkin boleh jadi teman-teman nggak menyadari bahwa yang ada di sebelah kita itu ternyata vampir. Nah, ketika itu terjadi, ya kita berdekatan dengan vampir. Nah, pernah disampaikan pula oleh Gurunda Ustadz Nasrullah, kemudian Bunda Susan, dan saya mengingatkan berkali-kali, hati-hati bahwa energi negatif itu 3 kali lebih kuat daripada energi positif yang kita punya. Maka penting bagi diri kita untuk punya apa? Filternya. Nah, filternya itu apa? Filternya adalah energi positif, dan diantaranya energi positif yaitu dengan menambah ilmu-ilmu yang belum kita tahu dan mempraktekkan jurus-jurus dari magnet rezeki yang sudah kita tahu. Ya, sebelum kita lebih jauh membahasnya, sambutlah salam terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman yang berbahagia, ya, sebelum saya menyampaikan materi kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan ya, barangkali teman-teman mau menambah ilmu, nanti kita hampir mendekati sepertiga Ramadan yang terakhir ya, 10 hari terakhir. Insya Allah di 10 hari terakhir nanti ya kita memiliki kajian yang lebih powerful, lebih jelek banget gitu ya. Untuk RMR Ramadan sendiri ya hampir berakhir, tinggal beberapa hari lagi. Kemudian insya Allah di 10 hari terakhir nanti Bunda Susan akan memberikan bimbingan itikaf, dan kemudian dari MRC Pusat, nah kita ada pembelajaran juga yang namanya COMR, Camp Online Ramadan ya, Camp Online Ramadan yang setiap tahun insya Allah diadakan di 10 hari terakhir. Di sana juga ada bimbingan yang powerful banget, itikaf bersama Ustadz Nasrullah di Qiyamul Lail ya, sepertiga malam terakhir. Nah, mumpung masih ada early bird ya, early itu awal, bird itu burung, berarti burung di awal. Bukan gitu ya, maksudnya adalah pendaftaran awal ya, pendaftaran awal untuk camp magnet rezeki Ramadan di sepertiga Ramadan terakhir ya, nanti akan dilaksanakan tanggal 22 ya, 26 hari, 22 sampai 27 ya, kurang lebihnya 6 hari. Di sana nanti Ustadz Nasrullah akan membimbing kita secara live di Facebook. Nah, pendaftarannya Rp400.000 sama seperti kemarin. Tapi kalau nanti mendekati teman-teman daftarnya mepet tanggal 22-nya atau tanggal 21-nya, nah itu kemungkinan harganya bisa berubah menjadi lebih tinggi lagi gitu ya. Makanya mumpung ada early bird, silakan siapa yang menambah ilmu bulan Ramadannya ini silakan bergabung di camp online Magnet Rezeki Ramadan 1446 Hijriah ya. Dan kemudian untuk RMR Ramadan sendiri nanti kami masih punya satu kali Zoom terbaik ya, insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 20 atau tanggal 21. Kami memiliki sebuah ilmu yang powerful ya, Bunda Susan nanti akan mengajarkan sebuah LOP agar ya make up ya, sentuhan make up energi ya, sentuhan make up energi. Maksudnya ketika teman-teman nanti mau berhari raya itu makin glowing ya, bukan hanya ibu-ibu aja tapi bapak-bapak juga boleh ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad, Pak Asri ya boleh, silahkan ya, bapak-bapak juga boleh glowing kok gitu kan, tapi kan bercahayanya beda ya, bukan make up kayak make upnya perempuan pakai lipstick, pakai bedak gitu ya Pak Ahmad ya, tapi make upnya ini adalah make up energi gitu ya. Nanti ketika berhari raya itu pas sholat itu, waduh Pak Ahmad, kenapa Pak Ahmad salat Id ini tampilannya beda banget ya, mukanya kok kayak neon ya.
terang gitu. Bercahaya gitu ya. Nah, silakan nanti ya diikuti ya zoom in faktor baiknya, silakan. Nah, teman-teman itu tadi ya rangkaian acara kita yang mendekati hari raya. Nah, semakin digas, semakin digenjot lagi. Nah, kita kumpul-kumpul di sini aja, kita mendapatkan pahala ya. Energi al-waqiah berjamaah itu sudah bagus di bulan-bulan yang lalu. Tapi ketika di Ramadan ya, energi al-waqiah berjamaah itu naiknya beberapa puluh kali derajat ya. Ketika sholat wajib aja bisa naik sampai pahalanya 27 kali lipat, kenapa amalan-amalan yang lainnya enggak? Makanya ini adalah bulan khusus, bulan istimewa. Perbanyak kajiannya, majelisnya, baca Al-Qur'annya, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Perbanyak. Meskipun mungkin banyak di antara kita yang udah pertengahan Ramadan nih, tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 ya. Kadang-kadang merasa ngantuk gitu ya. Karena apa? Kurang tidur ya. Orang-orang yang menjumpai Ramadan memang rata-rata kurang tidur ya. Kayak Bunda Susan aja mungkin tidurnya berapa jam sehari, Bunda Susan? 3 sampai 2. Nah, 3 jam ya, 3 jam 4 jam udah cukup ya. Saya juga 3 jam 4 jam gitu tidurnya. Nanti jam 2 udah bangun lagi gitu. Tidur mulai jam 10. Itu paling awal tuh tidur jam 10. Kadang-kadang nggak bisa tidur gitu karena udah saking banyak on energinya aktivitasnya. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya, kita langsung aja menyimak materi kita pagi hari ini ya. Bagaimana cara kita menyetop energi vampir yang ada di sekeliling kita. Saya izin share screen dulu. Ya. Udah kelihatan belum ya? Belum. Belum. Ini sudah terlihat? Belum. Sudah kelihatan? Ya. Sudah. Apakah gambar saya menutupi gambar? Tidak. Tidak. Apakah saya menutupi gambar? Tidak. 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 Belum. Sudah lebih besar ya. Nah, ini bagaimana cara menyetop energi vampir yang ada di tempat atau menghindari energi kita bocor seperti apa yang sudah disampaikan Bunda Susan pekan lalu. Jadi ilmu lanjutan, ilmu lanjutannya apa yang sudah disampaikan Bunda Susan pekan lalu. Oke. Nah, apa itu energi vampir? Nah, energi vampir adalah ya perumpamaan orang yang berenergi negatif yang menghisap energi positif orang lain yang ada di sekitarnya untuk ia tulari energi yang sama gitu. Jadi bukan vampir beneran ya teman-teman, ini vampir energi ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan film-film vampir, film-film zombie ya, zombie itu adalah orang yang makhluk manusia yang sudah tertulari oleh virus gitu ya. Virus kemudian dia berubah menjadi mayat hidup gitu. Artinya mayat itu kan sudah tidak punya akal pikiran lagi gitu. Yang dia punyai adalah badannya itu bisa bergerak, tapi yang menggerakkan adalah virus itu. Dan kelakuan dari manusia zombie, manusia vampir itu pasti tidak baik gitu ya, tidak baik. Rata-rata yang di film itu tuh, meskipun kadang-kadang dijumpai film vampir yang baik, tapi rata-rata itu yang namanya vampir menghisap gitu kan, dia nggak baik gitu. Nah, ketika kita tertulari virus zombie, virus vampir, udah nggak sadar lagi itu orang gitu. Orangnya itu udah nggak sadar lagi, dia nggak punya akal, dia nggak punya pikiran, pokoknya apa yang dia lakukan garis kebenaran terus gitu ya. Nah,
ketika orang-orang yang tertulari energi vampir itu, maka energi positif yang ia punya itu terserap habis, gitu. Terserap habis karena sudah kemasukan virus gitu. Dia nggak sadar lagi apa yang dia perbuat. Nah, contohnya apa? Contohnya teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat kondisi ya, keadaan global saat ini bagaimana gitu. Nah, ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya harga-harga makin melambung tinggi, kemudian sudah biasa terjadi Bun di bulan Ramadan. Nah, kasus korupsi deh gini. Kalau teman-teman memperhatikan kasus korupsi, bukan kita untuk membahas orang yang untuk kita gibahin gitu ya, bukan. Nah, tapi secara nggak langsung, ketika kita melihat tontonan ada orang korupsi, apalagi korupsi mega triliun ya. Kemarin waktu Presiden Prabowo mau naik jadi presiden aja sudah ditemukan kasus tambang batubara ya, tambang batubara yang katanya konon hampir 300 triliun gitu, dan ditangkaplah seorang suaminya artis gitu. Nah, kemudian akhir-akhir ini kita juga jumpai gitu banyak kasus korupsi kelas kakap yang lebih hebat daripada presiden sebelumnya ya. Misalnya kasus Pertamina gitu ya, yang paling besar dapat top ranking nomor 1 gitu. Hampir 1.000 triliun, kuadriliun gitu. Hampir 1.000 triliun. Wah, luar biasa. 900-an sekian, dan itu bertahun-tahun nggak ketahuan. Ketahuannya kok baru zaman sekarang gitu. Dan masih banyak yang lainnya, ada top 10 istilahnya top 10 sampai dibikin peringkat ya, bahwa kasus korupsi itu 10 ya yang triliunan ya. Ada yang bukan sekedar miliaran, bukan sekedar ratusan juta, lagi udah pakai triliun sekarang gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa yang dulu-dulu nggak ketahuan, kenapa baru ketahuan sekarang? Nah, kadang-kadang kalau kita ya nggak hati-hati, tidak memakai filter kita sebagai seorang pengamal ilmu magnet rezeki, sadar nggak sadar kita terhisap. Nah, terhisap apa? Dengan berita-berita yang kurang baik tersebut, dan akhirnya tangan gitu begitu lihat medsos itu, pegang HP, gatel ingin komentar gitu, komentar yang nggak baik, komentar yang tidak positif gitu. Wah, gara-gara presiden yang kemarin nih gitu kerjaannya nggak beres dia, kemudian kita juga komentar kenapa baru sekarang gitu, di era sekarang bisa ketahuan bla bla bla, banyak sekali gitu. Nah, tahan dari komentar-komentar tersebut, tidak semua orang bisa. Nah, kalau orang yang bisa lolos ya, tidak menahan diri dari komentar, apalagi dia seorang pengamal ilmu MR, berarti selamat gitu. Anda berhasil menggunakan filter energi positif dengan baik gitu. Tapi kalau tidak berhasil bagaimana? Kita ikutan komentar juga. Lagi misalnya buka puasa, kemudian beli kopi di warung, bapak-bapak ini biasanya habis sholat taraweh gitu ke warung kopi gitu, sambil minum kopi, cerita, wah iya nih ini berita begini. Bapak-bapak itu seneng banget gitu sama berita. Nah, inilah yang dinamakan energi vampir. Nah, kenapa orang yang berenergi positif jumlahnya tidak banyak? Nah, banyakkan orang yang berenergi negatif, karena itu tadi gitu. Energi positif, energi negatif itu menghisap energi positif 3 kali lebih kuat daripada energi positif yang kita punya. Maka senantiasalah teman-teman untuk berhati-hati ya, berhati-hati terutama dengan hal-hal yang dinamakan dengan dosa mulut. Tidak pakai disiplin kata gitu ya. Apalagi di bulan puasa banyak yang suka menggibah gitu, lagi antri di warung atau lagi nungguin prakteknya dokter, kita di ruang tunggu sambil ngegibah, ngegosip gitu ya. Nah, digosok makin sip. Hati-hati ya, meskipun melihat tayangan itu pun bisa menghisap energi kita, apalagi berhadapan dengan orangnya langsung. Wah, malah tambah lemes itu kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang berenergi negatif. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya mengenal orang berenergi vampir itu? Jadi orang yang toksik, orang yang beracun, orang yang mengeluarkan energi vampir, energi yang tidak baik gitu. Kita kenali dulu bagaimana caranya. Yang pertama adalah ya, orang itu selalu drama, playing victim. Ya, mereka selalu membawa persoalan, melihat sisi buruk dari segala hal. Tentu saja orang ini garis kebenarannya tinggi. Tolong dikenali di sekitar kita. Boleh jadi itu ada di rumah kita sendiri. Boleh jadi pasangan kita juga gitu, mungkin toksik ya. Nah, caranya bagaimana ya? Kita ingat, pasangan mah kita pelan-pelan insya Allah bisa pakai LOP, ada ilmu. Tapi bagaimana kalau orang luar, Bunda?
teman kita yang satu kantor, dan itu rata-rata suka ngegibah. Saya sering menjumpai itu, atau ibu-ibu yang belanja di warung tetangganya gitu kan. Kemudian ketemu tetangga, ya Bu Murti ketemu tetangganya belanja di warung. Aduh, Bu Murti lagi belanja ya? Iya Bu, gitu. Belanja apa Bu Murti? Ngobrol-ngobrol akhirnya sampai deh ya ke kasus artis gitu, misalnya kayak gitu. Gitu. Nah, melihat hal-hal yang bocor, kayak kemarin Bunda Susan mencontohi artis Nikita Mirzani kayak gitu, udah gitu. Udah terus gitu sambil ngegosip gayanya ibu-ibu gitu kan. Itu yang sana gitu kan. CSS tuh. Nah, jangan seperti itu. Kenali energi vampir gitu, jangan sampai. Kadang-kadang ya ini memang kesukaan kita. Apalagi yang digibahin artis gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan energi kita bocor gitu ya. Energi kita menjadi bocor. Kemudian saya sendiri gitu ya, atau Bunda Susan. Nah, kami adalah seorang konsultan, kami adalah seorang trainer. Nah, kemudian ada pengamal MR gitu yang WA tiap hari, itu makanan kami. Udah kita tolongin bagaimana ini caranya, saya mau bayar amanah, tapi saya belum ada uangnya, sambil ditunjukin, saya udah ditagih nih Bun gitu, buat bayar uang sekolah anak saya gitu, tapi saya belum punya uangnya. Aduh Bunda, saya kan udah bilang berkali-kali caranya. Kadang-kadang saya seperti itu dalam hati, oke tapi tetap saya balas gitu ya. Nah, sering mengeluh atas keadaan itu bisa membuat energi kita bocor. Dan kalau saya sendiri berhadapan dengan orang-orang yang demikian, energi saya dia terhisap dong gitu, terhisap habis gitu. Makanya pekan lalu, maaf Bunda Susan ya, saya bocorin. Bunda Susan itu nggak sehat loh ya. Bunda Susan itu nggak sehat setelah hari Ahad kemarin Bunda Susan memberikan ilmu tentang energi yang bocor. Terus siang harinya gitu jam 9 gitu, agak siangan dikit, habis ada efek offline. Nah, Bunda Susan melakukan terapi gitu. Habis itu Bunda Susan katanya, aduh Bunda Vita, Bunda Dina, saya lemes. Saya tahu gitu. Saya tahu, maaf Bunda Susan ya. Nah, kenapa ya? Kenapa? Karena yang di hadapannya Bunda Susan, apalagi terapi ya offline gitu kan, Bunda Susan berhadapan langsung dengan orang-orang yang, mohon maaf, bukan kita menghibah orang peserta pengamal MR itu kan, harus dibersihkan. Ibaratnya kayak gitu kan. Orang-orang offline, kalau online masih mending gitu. Online itu kita masih ada jarak, ruang dan waktu karena kita penyampaiannya online. Tapi kalau offline langsung seketika itu energinya tersedot, teman-teman. Beneran. Kalau kita nggak bisa punya filter dan menjalankan setiap jurus-jurus MR dengan baik ya, lemes gitu, pasti lemes ya. Kenapa saya bilang bisa demikian? Terserap habis energi kita gitu kan. Ibaratnya Bunda Susan satu orang berhadapan dengan puluhan jamaahnya ya kan. Di sana ada banyak, ibaratnya kita masuk rumah ya, masuk ke rumah, dan rumah itu rumah tidak berpenghuni yang sudah terbengkalai ya, ibaratnya ya terbengkalai selama puluhan tahun, kotornya kayak apa gitu. Dan tiba-tiba Bunda Susan masuk di sana, Bunda Susan tolong nih, ada rumah gitu, kamu harus bersihin sendirian. Dimulai dari ruang tamunya, mulai dari ruang makan, dapur, ruang mandi, dan seterusnya, kamarnya harus dibersihin sebersih mungkin ya Bunda Susan gitu. Dikasih kayak gitu, makanan kayak gitu, apa yang kita terjadi pada diri kita? Tentu kita lemes gitu. Bersih-bersih sendirian, ya berhasil Bunda Susan ngebersihin sendirian gitu. Luar biasa, kita acungin dua jempol gitu buat Bunda Susan gitu. Karena tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa berhadapan dengan orang-orang yang energinya masih kurang bagus ya. Setelah rumahnya bersih, orangnya nyaman, pulang ya dengan hati yang gembira. Tapi ya kita yang ngebersihin gitu seringkali gitu ya, Pak Nas sendiri gitu ya. Kita terus terang ya teman-teman, seringkali bahkan Pak Nas sendiri gitu tidak sehat. Karena kita harus istilahnya habis bersih-bersih kita capek, makanya kita butuh istirahat gitu. Penangkalnya ya tadi kan sudah punya penangkalnya kan. Sudah disampaikan tuh pekan lalu bagaimana cara mengontrol energi yang bocor gitu. Nah, kemudian jadinya bagaimana lagi orang-orang yang toksik itu gitu. Orang-orang yang toksik itu suka bohong ya. Kemudian dia suka berperan mengontrol. Ya, mengontrolnya bagaimana ya? Misalnya ada seorang suami gitu ya, mengontrol istri. Ya, kamu nggak boleh ikut pengajian MR lagi. Loh, kenapa gitu kan? Saya nggak suka. Pokoknya kamu harus mengikuti apa kata saya. Kalau kamu tidak mau ikut kata saya, kamu saya talak. Ada teman-teman yang kayak gitu. Saya bicara fakta.
ada gitu ya, mohon maaf ya, orangnya nggak ada di sini misalnya. Nah, orang-orang yang suka memanipulasi, suka mengontrol kebiasaan orang lain itu dinamakan orang-orang yang toksik gitu. Dan kebiasaan ini boleh jadi ada di orang-orang yang berduit, ya orang-orang yang berduit atau bos gitu ya, atau mungkin pimpinan gitu ya. Kalau di kayak saya pekerjaan gitu ya, kepala sekolah mungkin, atau mungkin kepala rumah sakit, kepala RS gitu ya, atau mungkin kepala rumah tangga tadi ya yang saya ceritakan. Nah, orang-orang yang sok bosi ini ya, sok bos, sok bos itu suka memanipulasi dengan berbagai cara, bahkan memanipulasi data. Maka nggak heran ya, kenapa kasus korupsi yang terakhir beredar di Indonesia ini gitu ya, ketangkep adalah bos-bosnya ya. Ada seorang kakek di Sumatera gitu ya, Palembang ya, bos kelapa sawit gitu ya. Nah, dia ketangkep di usia berapa? 87 tahun. Kemarin dia dibawa ke penjara, dibawa ke penjara ya di usia yang 87 tahun. Masya Allah, luar biasa gitu. Mau kasihan gimana, tapi dia sudah melakukan perbuatannya yang dulu gitu ya. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, seperti ini nih orang yang ada di sekeliling kita. Sadari itu gitu. Orang-orang yang suka ngomong nggak baik, orang-orang yang suka mengontrol kita gitu kan. Dan teman-teman, yang namanya orang positif itu ya pasti iya manut gitu ya, iya bun, oke bun gitu ya. Seringnya kayak gitu, baik pak, saya laksanakan pak gitu. Mereka nggak punya daya untuk menolak, tapi saya sangat menyarankan buat teman-teman semuanya yang mulai hari ini, mulai sekarang, teman-teman harus tegas, punya filter. Meskipun iya, tapi iyanya itu lebih baik iya tapi hanya sekedar mulut, jangan sampai ke hati. Karena nanti kalau sampai ke hati, jatuhnya teman-teman semuanya akan kehilangan energi positif yang teman-teman miliki gitu. Karena orang-orang yang suka memanipulasi, suka mengontrol ini sering membuat orang lain merasa bersalah gitu. Udah kita kamu nih ya ngerjainnya kurang pas nih ya. Kemudian dia merasa saya yang harus membahagiakan dia. Itu juga yang sering kami jumpai gitu. Yang sering kami jumpai di orang-orang yang tidak belajar MR secara mendalam di beranda gitu ya, yang keluar masuk kemudian orang itu tidak istiqomah belajar gitu. Seringnya itu marah-marah kalau tidak dilayani dengan maksimal gitu. Padahal dia pengen dibahagiakan, tapi dia tidak mau memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dia enggak memandang kebutuhannya Bunda Susan kayak apa, kebutuhannya saya kayak apa, dia nggak mau tahu. Pokoknya yang dia tahu adalah saya dan Bunda Susan harus segera melayani dia gitu. Ya, contoh pada saat kemarin kelas terapi gitu ya. Bunda Susan itu mau terapi, tapi di sininya bunyi terus HP-nya gitu. Waduh, Bunda Susan ini nanti ya Bun, saya mau terapi dulu. Wah, sering kayak gitu gitu. Orangnya harus saya sama Bunda Susan itu harus bertanggung jawab atas kebahagiaannya dia gitu. Seolah-olah kayak gitu. Tapi memang kalau dari saya sendiri sama Bunda Susan nggak masalah, nggak ada persoalan dan itu, karena kami memang ingin memberikan hal yang terbaik. Tapi gitu ya, saya ingin memperingatkan teman-teman yang sudah terbiasa belajar di sini. Nah, tolong kalau mau misalnya ya kita sebagai atasan gitu, kalau mau memerintah seseorang dan lain sebagainya, ikuti cara dengan praktek ilmu MR-nya, memuliakan dan membahagiakan. Sampaikan dengan disiplin kata yang baik gitu kan. Kalaupun orang itu tersebut sedang tidak bisa membalas perintah kita gitu, lapangkan dada gitu. Jangan langsung, kenapa sih gitu, lagi disuruh kok nggak mau langsung kan. Nah, seperti itu ya. Tolong jaga energi bahagia kita ya. Mereka itu selalu tidak mendukung. Nah, kemudian hanya menghisap perhatian, minta perhatian terus. Saat butuh bantuan mereka datang. Tapi kalau kita yang butuh gitu, mereka hilang. Ya, misalnya di tempat kerja ya, saya bu, ini tolong bu, saya mau mengerjakan ini SKP belum selesai gitu ya. Oke, saya bantu gitu. Giliran saya yang butuh tuh. Gimana saya banyak pekerjaan, tolong dong siapa yang membantuin saya? Oh jangan saya bu, jangan saya. Saya mau ke sana bu, saya mau pergi dulu, kabur semuanya. Ada yang seperti itu teman-teman, kadang seperti itu. Ya udahlah, saya terima dengan lapang dada. Pak, kalau saya positif thinking yang boleh saya kerjakan semula saya gitu kan. Karena harus seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya diri kita yang ngikutin mereka, tapi kita harus mempunyai pendirian bahwa saya adalah saya nggak mau ngikutin mereka, saya bukan orang yang toksik.
gitu. Teman-teman tanamkan itu mulai dari hari ini, mulai dari sekarang gitu ya. Saya nggak mau dikontrol-kontrol lagi deh orang yang toksik. Nah, caranya bagaimana nih supaya orang-orang yang toksik itu, orang-orang yang vampir itu tidak menghisap kita. Nah, jadi energi vampir yang lainnya bagaimana? Suka bermain playing victim, ya. Merasa dunia tidak adil gitu, menyalahkan orang lain atas persoalannya. Nah, playing victim contoh gitu ya, kasus ada seorang dokter gitu, saya nggak salah, saya mencemarkan nama baik saya, dokter yang pakai topeng tuh gitu. Padahal dia menciptakan sebuah skincare dengan merkuri, hidrokinon dan lain sebagainya. Nah, dia merasa dialah yang paling benar, garis kebenarannya sudah pasti tinggi gitu. Kemudian dia merasa orang lain adalah beban. Saya bukan membebani dia, tapi orang lain itu beban saya kalau tidak mau menjalankan perintah saya gitu ya. Ya, jadi kalau ketika berinteraksi dengan mereka itu, yang ada justru kita itu merasa capek banget sih ngadepin orang kayak gini, nggak selesai-selesai gitu. Ada seperti itu. Nah, ini sering dijumpai di profesi kami sebagai seorang trainer gitu ya. Dia nggak selesai-selesai, nanti, Bun, saya gini-gini, Bun, persoalan saya ini. Oke, Bun, masuk yuk ke RFLP. Oke, Bun, saya masuk gitu kan. Bun, jaga energi bahagia di sini, jaga makomnya, ya, jangan ketinggalan nge-zoomnya, nyalain kameranya dari awal sampai akhir, ikuti pelajarannya supaya energi Bunda tuh cepat naik ke level 200. Oke, Bun, oke, terima kasih Bunda Vita, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah, saya sih bahagia gitu. Setelah itu cerita lagi, Bun, saya sudah ajaib begini. Sekarang dagangan saya ramai. Alhamdulillah, saya bersyukur Bunda. Oke. Terus besoknya lagi WA, Bun, karena saya ramai di warung, banyak kegiatan, banyak toko, banyak bla 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 bla. Mohon maaf saya nggak bisa nge-zoom, saya keluar dulu. Tuh. Maaf ya yang tersinggung ya. Ada kan seperti itu tuh. Kalau udah ajaib kayak gitu tuh gitu. Nah, ini yang harus kita sadari. Jangan sampai setelah kita dapat keajaiban kita menjadi manusia vampir ya. Kehilangan apa? Kehilangan arah dan tujuan keistiqomahan. Gitu. Jadi orang-orang yang sudah ajaib kemudian keluar tidak istiqomah lagi, itu artinya kita tersedot energi yang tidak baik. Filter kita hilang. Mohon maaf gitu ya. Faktanya itu gitu. Setelah itu nanti berbulan-bulan kemudian datang lagi, Bun, saya ada persoalan lagi, ternyata begini gitu. Akhirnya teman-teman nanti akan capek sendiri, stres sendiri, kehilangan semangat juga gitu kan. Karena apa? Energinya udah 200, nanti turun lagi, udah 200 turun lagi. Kalau keluar masuk kayak gitu tuh gitu ya. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan pada teman-teman semuanya, maka nggak bosan-bosan kami sampaikan gitu, jaga makom, jaga level energi bahagia gitu ya, jangan terlalu mengutamakan kesibukan dunia, karena dunianya sementara gitu kan. Kalau teman-teman istilahnya nggak jaga makom, nanti capek lagi, energinya nggak bisa, positifnya itu nanti lama gitu kan, turun lagi ke level 0 gitu kan. Harus naik lagi nanti setelah ajaib hilang gitu. Tapi kan kalau dari grafiknya spiritual meter yang pernah Ustadz Nasrullah sampaikan di acara THMR, dan nanti kalau THMR teman-teman ikuti, nanti ada grafik naik turun. Nah, orang yang sudah belajar ilmu MR dan ya istiqomah, ibaratnya kayak gini nih teman-teman, ini garis gitu ya, ini garis level keajaiban kita, garis level keajaiban kita. Nah, di bawahnya garis ini adalah tidak ajaib, tapi di atas garis ini adalah ajaib. Nah, ketika teman-teman jaga makom, teman-teman itu stay-nya di atas garis terus gitu. Karena teman-teman masih ada di kajian-kajian MR kayak RFLP, terapi, di atas garis terus. Meskipun mungkin gitu ya, mungkin teman-teman kadang-kadang ada futurnya gitu. Tapi teman-teman mesti punya ini filternya tuh jangan sampai turun ke bawah garisnya. Tapi kalau ini filternya ini hilang, garisnya hilang, teman-teman nanti turunnya langsung ke bawah jelek gitu kan. Udah ajaib nih, di atas ini udah ajaib teman-teman semuanya, di atas garis udah ajaib terus, meskipun naik turun tapi ajaib terus gitu. Tapi kalau teman-teman tidak belajar ya, nanti garisnya hilang, ketika sudah ajaib anjloknya ke bawah gitu. Itu ibaratnya kayak gitu kalau ikut RFFLOP gitu ya. Kalau filter RFFLOP-nya ini dihilangkan, maka garisnya ya teman-teman ketika futur manusia itu pasti naik turun imannya. Saya juga, Bunda Sultan juga pasti ada ngeluhnya. Pasti gitu, nggak mungkin enggak gitu. Pasti ada capeknya. Kalau kita tidak belajar di filter di garis ini kan, pasti teman nanti langsung anjlok ke bawah. Susah lagi naiknya, nggak mudah gitu. Maka hilang semangatnya untuk belajar. Gitu ya teman-teman semuanya, ibaratnya kayak gitu. Kemudian bagaimana lagi ciri energi vampir, cara menghindarinya? Sadari dan kenali siapa mereka, bahkan mengenali diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang toksik atau bukan. Muhasabah ya.
muhasabah diri gitu. Kalau kita adalah orang yang sudah kenal MR, kemudian istiqomah belajar terus, berarti kita sudah punya filter yang bagus. Tapi kalau kita tidak kenal MR, kemudian suka mengeluh dan lain sebagainya, ngaji sih, tapi apa yang terjadi meskipun ngaji gitu kan, dengan Ustadz A, Ustadz B gitu kan, tenangnya hanya sementara, tapi tenangnya itu tidak bisa tenang yang berkelanjutan gitu ya. Nah, teman-teman harus mengenali orang-orang yang demikian, karena orang-orang yang demikian itu begitu berhadapan dengan orang-orang yang demikian pasti teman-teman lemes. Pernah nggak? Ya mohon maaf, tidak selaras dengan pasangan. Dan pasangan teman-teman itu tidak mengamalkan jurus MR, tidak kenal MR, gitu ya. Rata-rata dari kita yang masuk di kelas ini demikian, benar nggak? Ya saya nggak membicarakannya sudah selaras kayak istrinya Pak Ahmad, gitu ya, istrinya Pak Asari udah selaras, alhamdulillah luar biasa. Nah yang belum, ya, ketika kita belum selaras dengan pasangan kita, gitu. Kemudian kita adu mulut gitu, adu mulut dengan pasangan kita, gitu. Apa yang akan terjadi? Ya, nah, ketika pasangan kita mengeluh gitu, Bu, ini gini, aduh, maaf Mas gitu ya, ini bukan kayak gini, jadi kayak gini aja gitu. Oh, nggak bisa, gitu. Dia maunya gini, tapi kita belum bisa ngikutin dia gitu. Lama-lama capek nggak sih? Capek nggak sih berhadapan dengan orang-orang yang nggak selaras? Pasti gitu, teman-teman pasti lemes, apalagi itu bos gitu kan ya. Jadi bos yang suka mengeluh itu menyedot energi karyawan-karyawannya, benar gitu. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan ini, bikin proposal hari ini juga harus selesai karena saya mau kirim. Kemudian ke bagian produksi, ayo bagian produksi ditingkatkan, kalau tidak meningkat nanti kita penjualannya nanti gini. Ke bagian marketing, ayo bagian marketing kalian harus promo begini, diatur. Tapi dengan bahasanya dia sendiri ngaturnya gitu, wah nggak karu-karuan. Bener nggak gitu. Nah, ketika kita sudah mengenali siapa mereka, ya, mereka akan terus menguras energi. Maka kita harus bisa mengatur batasannya supaya tidak terserap energi nggak baik mereka. Buat batasan yang tegas, ya. Jangan kita langsung berkata, ya Pak, baik Pak, saya selesaikan dalam waktu 5 menit. Ya kalau iya bisa 5 menit selesai, kalau nggak bisa gitu. Jadi jangan membiarkan mereka mendominasi waktu. Gitu. Bunda Vita hari ini harus melembur. Bunda Vita hari ini pulangnya nanti jam 4 sore gitu. Jangan seperti itu. Pak, ini maaf gitu. Kalau saya menolak, maaf ya Pak, saya harus pergi gitu. Karena jam kerja selesai jam 14. Maka setelah itu saya harus merawat keluarga saya begini. Katakan tidak. Mohon maaf gitu. Tegas gitu. Harus menolak dengan tegas. Mohon maaf Pak, gitu. Saya nggak bisa. Jangan kita merasa bersalah atas apa yang dia inginkan, dan seolah-olah kita yang harus bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, karena tidak selalu harus demikian. Jadi supaya tidak terbawa energi negatif, ya. Jadi supaya tidak terlalu terlibat drama-drama yang mereka ciptakan gitu. Pokoknya begini, pokoknya begitu gitu. Jangan. Terus interaksilah seperlunya. Kurangi intensitas komunikasi, ya, buat batasan. Kalau ada teman-teman yang suka ngegosip, kalau ada teman-teman yang suka ngegibah di kantor, apalagi bulan puasa gitu ya, lindungi energi yang teman-teman miliki. Lindungi energi teman-teman miliki dengan self care gitu. Pastikan teman-teman itu menjaga diri yang baik, menjaga mental, menjaga emosional dengan spiritual. Ya, spiritual teman-teman bagaimana gitu, yang sudah ada belajar di RFF, yang sudah belajar 10 jurus MR, yang sudah melaksanakan terapi dan lain sebagainya. Hindari, lebih baik keluar. Bagaimana tapi kalau Bun Said nggak bisa menghindar, mereka mengajak bicara nyerocos terus nggak ada komanya. Gimana caranya? Nanti saya sebel di belakang. Nah, kemudian ketika ada di lingkungan yang toksik, teman-teman harus keluar. Harus keluar ruangan itu. Ya. Maaf ya, saya ada kerjaan lain gitu. Cari alasan, nah, cari lingkungan yang positif, ya. Dekati orang-orang yang suportif, ya, dan orang-orang yang membawa energi baik dalam hidupmu. Nah, teman-teman yang kalem, teman-teman yang anteng gitu. Kamu lagi ngapain sih? Oh, ini saya lagi dengerin kajian Pak Nasrullah. Nah, deketin itu orangnya gitu. Supaya kita enggak kebawa energi yang kurang baik. Nah, tangkal dengan ini. Yang pertama adalah teknik grounding, menjaga diri sendiri, ya. Bayangkan perisai energi, bukan perisai rezeki, ya, perisai energi. Ya, jadi kita punya filter. Ya, dibayangin aja langsung seketika di tempat itu. Baik, saya tenang, nah, saya putih, glowing gitu ya. Kayak ada semacam filter transparan yang melindungi kita dari energi mereka. Terus lakukan sadari nafas. Nah,
Ya, makanya ikut teknik ini nih, di mana di terapi. Terapi sadar napas ya. Ambil nafas yang dalam, tahan sebentar, diingat-ingat tuh gitu. Seketika itu hembuskan perlahan, keluarkan emosi gitu kan. Masukkan energi positif, ketahan sebentar. Tekniknya masih ingat kan teman-teman yang ikut terapi? 4 ya 7 8 4 7 8. Nah, seketika itu gitu. Nah, ini akan membantu kita tenang seketika, nggak mudah terserap emosinya ya. Terus teman-teman kalau nggak bisa, bosnya marah-marah, sentuh benda fisik gitu, kursi, meja gitu. Ya, mau benda apa aja yang ada di sekitar teman-teman, buku juga boleh. Nah, saya mau pegang buku di dekat di data supaya apa? Tidak terserap ya, terbawa emosi mereka. Ada orang marah-marah gitu, ambil buku mana buku? Ya, saya ambil buku ini deh gitu. Nah, saya ambil buku. Nah, supaya nggak masuk ke sini, tertangkal gitu. Cari benda-benda fisik yang ada di sekitar teman-teman, sentuh itu sambil teman-teman sadari nafas. Terapi sadar nafas ya, 4 7 8 4 7 8. Caranya gimana tuh? Nah, masuk kelas terapi nanti hari Kamis. Nah, bedanya apa saat kita terapi sendirian dengan terapi berjamaah? Bedanya nanti saat di terapi berjamaah teman-teman akan mendapatkan energi yang lebih besar. Saat RFF LOP berjamaah juga energinya sama besar. Jadi gini ya, RFF LOP ya ibaratnya sebuah perisai energi satu lapis ya. Satu lapis perisai energi kita, satu lapis ya. Kemudian kita masuk lagi kelas terapi sadar napas, energi kita perisai yang kedua, double gitu teman-teman ya. Dan ini energinya jemaah loh, bukan hanya satu orang dua orang. Kalau kita terapi mandiri, kalau kita RFF LOP mandiri Al-Waqiah sendirian, tipis perisainya, gampang tembus. Kalau kita terapi sama RFF LOP-nya berjamaah puluhan orang gitu kan, banyak filternya kan tebal, dinding energi. Kayak filmnya, kalau saya mengikuti film anak-anak ya, saya malah suka tontonan anak-anak, bukan berarti saya kekanak-kanakan. Maksudnya untuk melihat ya seberapa positifnya film tersebut untuk anak saya gitu. Saya ada film kartun gitu ya yang suka ditonton oleh anak laki-laki saya, namanya Bobo Boy. Dan ada karakter yang namanya kapten siapa itu ya, kapten, pokoknya seorang kapten. Nah, dia itu karakternya memiliki sebuah perisai energi. Wah, keren tuh. Ternyata dia perisai energinya sudah level 2. Ada dinding energi 2 lapis. Yang pertama perisai biru, yang kedua perisai oranye gitu. Jadi ketika ada musuhnya yang dia mau menghancurkan dia gitu kan, ibaratnya energi negatifnya itu nggak bisa karena dia terlalu kuat. karena dinding energinya ini terlalu kuat, nggak bisa dihancurkan oleh apapun, menang terus dong dia gitu. Ya itulah gitu namanya sebuah film gitu. Dan gitu ibaratnya kayak gitu kita gitu, energi berlapis yang harus kita miliki supaya tahan terhadap energi tidak positif dari kehidupan ini gitu. Karena nanti serangannya itu banyak banget, karena jumlah mereka lebih banyak dari kita, dan energi negatif itu 3 kali lebih kuat daripada energinya kita gitu. Makanya teman-teman gitu, berulang kali kami nggak bosan-bosan mengingatkan, jaga makom. Terus yang kedua, teknik tangkal dengan ini ya, batasan emosional. Nah, ya supaya kita tidak kebawa arus mereka yang mengeluh ya, memanipulasi, playing victim, kita harus netral. Nah, kalau mereka ada orang curhat nih gitu, ada orang curhat tuh, saya sama Bunda Sustan ada orang curhat, Bun boleh Bun saya telepon sebentar? Oh ya silahkan kita, Bun ini saya mau konsultasi boleh gitu kan. Yang namanya konsultasi itu kan bawa persoalan gitu kan, kita terangkan aja, kita sampaikan, baik Bunda saya mengerti. Itu terdengar memang tidak mudah buat Bunda, tapi semoga ini bisa menjadi jalan keluar buat Bunda gitu. Jadi gini. Nah, diikutin sama dia, berarti kita berhasil tuh kalau dia mengikutin gitu. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Ini bisa diterapkan untuk teman-teman yang mau mengajak orang lain ke RFF LOP, mau mengajak orang lain ke kelas terapi, mau mengajak orang lain ke SAMR, mau mengajak orang lain ke THMR gitu. Nah, baik, dengarkan dulu apa persoalan dia. Selalu dengarkan apa persoalan dia. Tapi jangan sampai kita terbawa. Kita tetap ada di dinding energinya gitu, supaya dia nggak terhanyut dengan persoalan yang dia miliki. Nah, kalau orangnya terlalu toksik, terlalu ngomongnya terlalu nggak baik, kemudian tapi dia mengeluh dan harus kita stay ada di situ, kita nggak bisa menghindar gitu. Maka ucapkanlah, oh ya nanti saya bahas, mohon maaf ya Bun gitu. Pernah saya baca chat kayak novel, panjang banget. Oke, saya bilang kayak gini,
Bunda, mohon maaf ya, ini saya sedang bekerja gitu. Saya akan membahas, tapi tidak sekarang. Izinkan saya untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain dulu. Nanti saya bahas beberapa jam kemudian. Mohon maaf, Bunda ridho kan gitu. Nah, oh iya Bunda. Oh iya. Nah, di situ saya nggak mau menjawab, tapi saya mengumpulkan dinding energi dulu gitu, ibaratnya kayak gitu, supaya saya tidak terkena energi yang tidak baik. Nah, gitu. Nah, setelah energinya positifnya terkumpul saja, apalagi Bun ini ya gitu. Ini saya kirim itu ya. Nah, ada sending love. Nah, kemudian apa lagi? Batasi interaksi. Nah, gunakan bahasa tubuh tertutup tadi ya, tangannya bersedekah, posisi tubuhnya agak menjauh, jangan menatap mata dia, gitu kan. Kurangi keterlibatan emosi, jangan ikut debat. Ada begini ada nih solusi, cukup dengarkan. Ya. Kalau kita nggak bisa memberikan solusi, dengarkan sebentar. Ya, bolehlah kita alihkan pembicaraanmu. Bagaimana kalau rapat? Rapat itu pasti ada argumen, dan kita tidak bisa mengalihkan pembicaraan itu. Iya, aja. Kemudian apalagi gitu yang harus dilakukan, yang ngomong aja bahwa kita nggak bisa melakukan hal tersebut, sampaikan pendapat dengan sopan, disiplin katanya dijaga gitu kan. Kemudian kalau memang sudah benar-benar nggak bisa menghindari gitu kan, teman-teman bisa cari alasan, maaf ya saya nggak bisa ya, maaf ya gitu kan, nanti saya begini begitu, tanpa harus bohong gitu kan, nanti pokoknya saya belum bisa ya, kayak gini saya belum bisa ya gitu. Nah, teman-teman harus bisa melakukan itu prakteknya gitu, supaya dinding energi kita itu tidak bocor. Nah, lalu apalagi teknik detox. Nah, teknik detox seperti yang sudah diajarkan Bunda Susan pekan lalu. Nah, setelah berhadapan dengan orang-orang yang toksik, supaya energi kita bersih lagi, dari FF lagi, kita lagi. Nah, kan RFF seminggu sekali, kemudian terapi juga seminggu sekali ya. Begitu pulang dari kantor cuci tangan atau mandi gitu dengan garam ruqyah ya, membantu melepaskan energi yang kurang positif. Berdoa, zikir Gharputala, meditasi, tenangkan pikiran, sadar nafas lagi praktek. Ya. Dengarkan musiknya, musik terapi ya, musik terapi yang ada di terapi sadar nafas itu kan bagus banget gitu. Saya sering kali mendengarkan itu apabila pikiran saya sedang nggak baik-baik aja gitu karena pekerjaan gitu ya, karena persoalan-persoalan apa gitu, dengarkan musik. Nah, itu membantu mengangkat ketenangan level energi bahagia kita gitu ya. Saya kalau di kantor pusing nih gitu pusing banyak kerjanya harus dilakukan gitu kan, saya ambil headset ya, kemudian saya dengarkan di telinga ya, saya cari aja di YouTube tuh banyak banget musik terapi gitu, dengerin aja di situ. Saya dengerin 30 menit minimalnya, 30 menit. Nah, setelah itu kan di kantor kurang bisa ya mau langsung terapi sadar napas atau bagaimana, kan kurang bisa. Nah, kita jalan-jalan aja gitu, keluar kantor, jalan-jalan keliling sekolahan, lihat kembang, lihat apa gitu, itu bisa membantu gitu. Sambil masih ya. Kemudian apalagi nih, jangan mendekat kepada orang-orang yang toksik, jangan melekat juga kalau mereka udah ngomong sesuatu ya, supaya kita nggak sakit hati dan bocor energi. Tangkal dengan terapi gitu, doakan, bahagiakan supaya hati yang nggak nyaman kita itu bisa kembali. Dan kemudian praktek sholawat. Nah, ini ada praktek sholawat yang diajarkan oleh seorang guru gitu ya. Kalau teman-teman saat itu tadi kan teknik yang tadi adalah memegang benda ya, supaya menahan energi tidak baik, supaya kita tetap positif. Nah, supaya orangnya itu tidak menyerap energi ya, orang yang vampir itu tidak menyerap energi kita. Ini ada tekniknya seperti ini teman-teman. Nah, tangan-tangan kita tangkupkan ya. Ini saya dulu sudah selesai. Tangannya kayak gini teman-teman, ditangkupkan. Jari-jarinya kita tangkupkan kayak gini. Nah, ditangkupkan kayak ini. Kayak kalau ada orang marah di depan kita, saat ada orang lain yang marah, saat ada orang lain yang ngomel-ngomel di depan kita, ditangkupkan kayak gini, sambil teman-teman baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dalam hati gitu ya. Dan sininya tetap senyum 227. Ya Pak gitu. Mulutnya ya Pak gitu. Ya deh, ya. Tapi tangannya sambil gini. Supaya apa? Ini kayak dinding energinya kita sih, energi supaya nggak lepas gitu ya. Supaya nggak disedot sama dia, nggak bikin lemes gitu. Kayak gini terus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus aja gini dari depan dada. Sambil ngomong sama dia, baik Pak.
baik Pak. Ya, gitu. Mulutnya bilang iya, tapi kan kita menolak, gitu. Tidak sampai ke hati, tidak sampai ke pikiran bawah sadar kita sebanyak mungkin. Itu untuk menjaga ketenangan hati, biar nggak ikut marah-marah, biar nggak ikut ngedumel sakit hati sama dia gitu kan. Saat rapat misalnya, ini bisa dipraktekkan kayak gini. Makanya kenapa teman-teman kalau melihat sinetron ada orang kayak gini, itu maksudnya ya, maksudnya supaya tidak pergi energi positif yang kita miliki. Nah, setelah itu apa gitu? Setelah itu orangnya pasti orang yang marah-marah itu yang akan lemes sendiri. Kitanya baik aja, kitanya tenang-tenang aja, tapi dia yang akan lemes sendiri gitu. Karena dia nggak berhasil untuk menyedot energi positif yang kita punya. Dia nggak berhasil gitu, insya Allah nggak berhasil. Itu makanya kenapa ketika orang-orang yang biasa ketemu saya gitu, Bunda Vita itu bawaannya kelihatannya tenang banget. Saya kalau berhadapan dengan orang itu pengennya ini gitu. Kalau kamu Bunda Vita bisa sih senyum gitu. Ya memang harus seperti itu. Kita harus menjaga level energi bahagia kita gitu. Tangkap mana aja sambil selawatan. Terus gitu. Terus biar kita nggak kebawa dengan emosi yang sudah dia punya gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Bagaimana cara praktek menangkal energi fabil di tempat seketika gitu ya. Pegang buku boleh gitu ya, sambil, tapi kalau saya seperti ini sambil selawatan gitu. Sekarang saya lakukan sambil selawatan supaya energi tidak baiknya orang yang marah-marah itu ya, tidak nyampe masuk ke dalam hati, kepikiran bawah sadar. Kalau nyampe ke pikiran bawah sadar kan kita pasti kepikiran terus, akhirnya nanti kalau mau tidur juga jadi nggak nyenyak gitu kan. Aduh, ini bagaimana caranya supaya menyelesaikan pekerjaan si bapak gitu, dan bagaimana caranya supaya amanah-amanah saya ini gitu ya. Kepikiran amanah kan juga energi negatif gitu kan, debt collector yang datang lagi juga energi negatif, SMS ya, yang penagihan Bu hari ini penagihan pinjol gitu, itu juga energi yang negatif. Nah teman-teman bisa menangkalnya asalkan istiqomah belajar dan praktekkan. Gimana teman-teman semuanya, siap bisa praktekkan? Yakin bisa? Yakin bisa? Yakin bisa. Yakin bisa. Allahu Akbar. Bisa ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang tiba waktunya kita untuk RFF LOP membaca Al-Waqiah berjamaah ya. Untuk teman-teman yang belum wudhu, silakan ambil wudhu kembali dan kita mulai praktek. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Vita, materinya Bismillah sangat bermanfaat ya teman-teman semua. Siap pasang pagar, pagar goibnya. Ya, pagar goib untuk diri kita tidak keserang ya dari luar gitu ya. Bunda Vita udah mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih untuk misalnya kayak Ayah Dani ya. Kemudian dari yang berlatih di Insan Mulia itu ternyata banyak yang passionnya itu yang tadi saya sampaikan ya. Passionnya itu kan kegemarannya gitu ya. Akhirnya menjadi ini ya, apa namanya, kayak rezeki kedua gitu ya. Ternyata pada seneng ke terapi gitu. Ya banyak yang praktek ke bekam gitu kan. Banyak yang kemudian akhirnya ini apa namanya menjadi praktisi kesehatan gitu kan. Kemudian bagaimana tekniknya agar, karena pada waktu menjadi ini ya apa namanya wasilah orang lain sehat gitu ya, ini kan semua kesehatan dari Allah ya. Nah kemudian apalagi yang pijit tuh ya atau bekam itu potensi sekali untuk tertular gitu ya, cepat sekali gitu kan. Nah makanya harus ada teknik juga agar nanti teman-teman yang praktisi misalnya kayak Ayah Ahmad ya gitu ya, kemudian ada yang lain juga itu untuk bisa ada benteng di dalam. Kalau yang pijat kan tidak mungkin gini ya, karena ini kan untuk kayak Bunda Vita gitu kan ya. Nah kalau yang orang yang pijit, bekam gitu kan, kemudian topung gitu kan, ini langsung tuh. Kalau topung itu kan langsung, karena suami saya juga belajar topung gitu, cuma untuk sendiri aja. Ternyata passion beliau tidak di situ gitu, cuma pengen tahu nih ilmu kesehatan kayak apa, kan ternyata totok punggung tuh gitu. Nah pada saat menghadapi ada orang yang toksik gitu, enggak berani karena takut ketularan gitu kan. Lebih berani saya malahan gitu kan. Saya enggak apa-apa ada orang kayak gitu, saya udah punya filter gitu kan. Nah, untuk hati-hatinya adalah mengamalkan ayat kursi untuk Ayah Ahmad ya, dan yang praktisi kesehatan, karena enggak mungkin gini, karena kan gini nih untuk yang orang yang enggak pakai tangan ya untuk kerjanya gitu kan. Nah, jadi pakainya ayat kursi ya. Pagi hari pakai sistem napas 7. Itu pagi hari ini kan ini ya apa namanya harus akan kegiatan. Mungkin satu hari itu mijit berapa orang nih ya. Coba Ayah Ahmad berapa kuatnya gitu. Saya pernah wawancara ya dengan praktisi yang bekam gitu ya, kemudian pijit gitu ya.
itu bisa satu hari itu bisa 5 orang. Bayangkan kalau ketemu 5 orang, apalagi nanti plus dongeng. Nah, cerita itu kayak konsultasi loh Bapak Ibu. Maka pada waktu pijet saya hati-hati kalau tukang pijetnya tukang dongeng gitu. Saya hati-hati, nanti dia akhirnya kan curhat kan kayak gitu kan. Nah, baca ayat kursi ya, kemudian tarik nafas, tahan, lepaskan pelan-pelan sambil selesai ayat kursi lepaskan. Kemudian baca lagi 7 kali kurang lebihnya. Sore hari maghrib 3 minimalnya. Jadi ada sore, ada pagi. Nah, kenapa pagi lebih banyak gitu ya? Karena pagi ini untuk menghadapi dari kegiatan. Ya kegiatan itu kan banyak ya. Nah nanti bismillah energi Ayah Ahmad misalnya ya yang terapis itu akan selalu ngejreng gitu. Ngejreng, enggak tertular dari virusnya, bismillah enggak. Yang penting di dalam hati saya yakin saya bisa gitu. Jangan ada takut, karena takut tuh manggil masuk gitu kan. Jangan takut gitu, udah kasih sinar aja gitu kan. Apalagi yang ikut sadar nafas ya, udah dilatih mengeluarkan cahaya. Nah cahaya itu mengusir dari virus-virus ya. Coba pernah nggak lihat misalnya apa namanya ada ini ya matahari, vampir kan pergi gitu kan. Takut ada cahaya, vampir kan lari gitu kan. Nah itu kurang lebihnya saat kita mengeluarkan cahaya, virus akan pergi gitu kan. Nah itu ini ya apa namanya tambahan dari saya aja. Terima kasih ya Bunda Pita materinya, dan karena bentuk cinta dari kita semua untuk teman-teman, jadi apa yang kami punya ya kemudian kita tularkan ya ke teman-teman semua. Dan kadang seperti yang Bunda Pita tadi sampaikan ya, kadang saya tidak peduli diri sendiri yaitu tadi kayak kemarin tuh ada seseorang ya tidak ada di sini ya, itu anaknya histeris kalau di sekolahan. Nah ternyata ada luka batin gitu kan. Beliau telepon, ya udah 5 menit gitu. Biasa 5 menitnya Bunda Susan kan, sampai 1,5 jam, bayangkan teman-teman. 5 menitnya Bunda Susan tuh sampai 1,5 jam, bahkan 1,40 menit gitu, 1 jam 40 menit ya gitu kan. Dari jam 6 sampai hampir jam 8 gitu kan. Dianya seneng wow gitu kan, sayanya wintul nih gitu. Tapi udah rilis lagi gitu kan. Ya udah ya Allah, semoga ini jadi amalan baik saya ya. Gitu. Nah ini kurang lebihnya ya teman-teman semua ya. Kami di sini karena bentuk cintanya ya dengan sesama, dengan Bapak Ibu semua. Kadang sampai enggak melihat. Kadang kalau saya merenung sendiri itu saya meleleh. Meleleh, tapi gimana ya, antara haru gitu ya. Melelehnya tuh kadang saya tuh pengen enjoy gitu kan. Ini kan susahnya gitu kan. saya mau rilis dulu, saya mau istirahat gitu kan. Tapi itu tadi banyak yang tanya, banyak yang WA gitu kan, penuh banget gitu. Ya udahlah, aku bahagia aja gitu ya. Alhamdulillah nih ya, pagi hari ini ketemu teman-teman menjadi obat, obat tersendiri ya. Kemudian gini teman-teman, kalau teman-teman kan curhatnya ke saya, ya kan, ke Bunda Pita. Lah saya curhatnya kemana teman-teman? Bener enggak? Ya kan? Aku curhatnya kemana gitu? Ya ke Allah lah gitu. Oke, ke Allah gitu. Jadi akhirnya jawabannya melalui intuisi gitu kan. Nah curhat ke suami kan, lah kamu kan udah pintar katanya saya gitu. Akhirnya enggak ada jawaban gitu. Ya udahlah. Aku nanti telepon Bunda Dinda, den gitu. Ada, oh ya si bunyi enggak surat, enggak cuma dongeng aja. Kadang kayak gitu kan sambil nyampain apa gitu. Enggak sih, sekali waktu aja, mana Bunda Dina ada enggak? Karena Bunda Ditanya sibuk gitu. Ya udah, alhamdulillah ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua ya mendengarkan surat saya ya. Dan ada suratnya yang enggak gimana enggak, karena kan memang manusia ya saat ada penuh kayak gini kan harus gitu, tapi saya enggak mau berlama-lama gitu ya, enggak baik gitu ya. Jadi yuk kita akan lihat tuh, ini juga bentuk untuk bisa proteksi ya. Membaca Al-Waqiah berjamaah itu penarik rezeki teman-teman, karena saya sudah membuktikannya gitu ya, 17-18 tahun ini gitu kan ya. Orang lain leha-leha gitu ya, santai-santai gitu kan ya, pagi-pagi itu masih ngopi, masih apa, masih ini, masih itu. Udah aku setel yakin aja tuh keliling gitu kan. Nanti kemudian ngaji gitu kan. Nanti keliling lagi gitu kan. Ya akhirnya memang teman-teman mungkin yang lainnya ada persoalan, ada hutang banyak. Ya sini jalan terus gitu. Karena apa teman-teman? Ada modal yang terbaik, yaitu adalah nilai baik yang kita bisa ambil ya di sini sari-sarinya.
dari bacaan Al-Waqiah. Tentunya kemudian adalah ayat tambah dengan ada jurus-jurus magnet rezeki, karena penting sekali teman-teman saat kita interaksi dengan orang itu tadi kan ada vampir-vampir yang tidak terasa gitu kan ya, apalagi yang tidak berlatih magnet rezeki gitu kan ya. Dan kemudian kadang kita sendiri juga sama gitu kan ya, kadang kan ada keplesetnya ya, manusia juga kan bukan malaikat, ada tidak tepatnya juga gitu. Tetapi saat kita pegang ilmu magnet rezeki ada amalannya, ingat gitu, astagfirullahaladzim ya Allah saya salah, ya Allah ampuni saya ya Allah ampuni saya. Nah sikit ya. Kemudian setelah itu wiridnya terkeren apa Bapak Ibu ya, untuk nanti kita itu selalu bahagia. Aku pakai 2 teman-teman ya, setelah istighfar kan ya, kemudian gini, alhamdulillah ya Allah terima kasih, alhamdulillah ya Allah terima kasih, udah kayak gitu terus, alhamdulillah ya Allah terima kasih kayak gitu, akhirnya udah bahagia lagi gitu kan. Nah tahajud aja kayak gitu, udah isinya alhamdulillah ya Allah terima kasih gitu kan. Itu energinya di atas 200 teman-teman. Coba ya nanti teman-teman semua ya kalau mau untuk zikir setelah istighfar, aturkan terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah atas nafas ini ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kesempatan hari-hariku ini ya Allah, aku berikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, meleleh teman-teman. Itu membersihkan toksit yang mungkin kemarin tadi sempat ada gitu ya. Nah Masya Allah ini sekarang ini kita akan membaca Al-Waqiah ya, bismillah ya. Kita akan dapat nasihat nih, nasihat tentang cerita kiamat gitu ya, tentang di sana kisah kiamat gitu ya. Nah maka pada waktu kita diberi cerita, yang menceritakan bukan manusia, ini Allah yang menceritakan, maka kita nanti takutnya bukan lari dari Allah tapi mendekat. Yang mempunyai semesta raya ini, kita dekat nih sama Allah, mau pertolongan. Kemudian ada waktu takut, kita mau mendekat, otomatis kita berbenah diri. Nah setelah berbenah, otomatis bermagnet rezeki. Kenapa Al-Waqiah kok dinamakan surat percepatan rezeki, padahal di dalamnya itu kiamat gitu kan. Katanya ada kiamat banyak gitu kan, ancaman-ancaman kiamat gitu kan. Tapi kenapa percepatan rezeki? Karena ada di dalamnya adalah proses buka perisai kita, dari yang tadinya kotor menuju ke yang lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Maka tak heran akhirnya pengamal Al-Waqiah itu menarik rezeki. Mudah sekali, doa-doanya terkabul ya Masya Allah. Di antaranya ya, jadi di samping ada kita mengamalkan ilmu magnet rezeki, kemudian kita mengamalkan juga ya surat percepatan rezeki. Luar biasa ya di Private RFF LOP ini. Berasa kalau mau main rasa sedih gitu ya. Oke, nanti dijelaskan ya. Nanti dijelaskan yang saat main kenapa sedih. Nah nanti cara menghadapinya seperti apa, insya Allah. Yang menghujam jiwa